Di dalam hutan yang lebat itu, seorang wanita cantik melihat Bhima dan mendekatinya. "Wahai yang gagah berani," katanya, "aku terpesona oleh kecantikanmu. Saat aku melihatmu, aku jatuh cinta. Kumohon menikahlah denganku." Tetapi Bhima menolaknya. Wanita itu kemudian memohon, "Prajurit pemberani, tidak apa-apa jika Anda tidak menikah dengan saya. Setidaknya kita tinggalkan tempat ini dulu. Ada iblis di sini bernama Hidimbasura. Dia bisa mencium bau daging manusia dari jauh dan mungkin akan datang kemari kapan saja. Tolong perhatikan peringatan saya." Tetapi Bhima, yang sudah dalam suasana hati yang berapi-api, menjawab, "Saya tidak dalam keadaan marah untuk melarikan diri. Biarlah dia datang jika dia berani. Saya akan menghabisinya." Benar saja, ketika melihat lurus ke depan, Bhima melihat Hidimbasura yang berkeliaran di sekitar, kelaparan. Iblis itu menatap Bhima dan merasakan sensasi keserakahan. Jika kelima orang itu makan kenyang, Bhima sendiri merasa seperti pesta baginya. Dengan segera, duel pun dimulai di antara keduanya. Suara pertarungan sengit itu begitu keras sehingga semua orang terbangun. "Apa yang terjadi?" Kunti bertanya. Wanita yang berdiri di sampingnya menjawab, "Ibu mertua, iblis itu sedang bertarung dengan anakmu." Kunti menoleh ke arah perempuan itu dengan terkejut. "Siapa kamu, sayang? Mengapa kamu memanggilku ibu mertua?" "Namaku Hidimbi," jawabnya. "Aku adalah saudara perempuan iblis itu. Ketika aku melihat anakmu, aku jatuh cinta padanya dan mengambil wujud seorang wanita cantik untuk mendekatinya. Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi pada anakmu. Jika dia bisa bertahan dari serangan kakakku selama 5 menit, itu berarti dia pasti berada di atas angin." Benar saja, dalam waktu singkat, Bhima berhasil membunuh Hidimbasura. Mendengar hal itu, Hidimbi langsung menangis. "Kakak saya adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Kamu membunuhnya, dan kamu menolak cintaku. Kamu telah mengusir kerabat dan kebahagiaanku," tangisnya. Kunti kemudian menghibur putranya. "Bhima, wanita muda ini mungkin adalah seorang siluman, tetapi cinta telah mengubahnya menjadi seseorang yang benar-benar manusia. Dia bahkan berusaha melindungi kita dari saudara iblisnya sendiri. Menikahlah dengannya, anakku." Namun Kunti menambahkan sebuah syarat. "Iblis menjadi sangat kuat di malam hari. Jadi pada siang hari kamu boleh tinggal bersamanya di hutan ini. Tetapi saat senja tiba, kamu harus kembali kepadaku." Mendengar hal ini, Arjuna berpaling kepada Dharma Raja dan bertanya, "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dharma Raja menjawab, "Untuk sementara, mari kita tinggal di sini dengan tenang, tanpa membiarkan siapapun mengetahui keberadaan kita. Kita harus tetap di sini sampai saat yang tepat tiba dan kemudian berangkat lagi. Saat ini, kita sendirian. Kita tidak memiliki kerajaan, tentara, dan sumber daya. Setelah kita membangun kembali semua itu, kita akan kembali ke Hastinapura. Ingat, mereka sudah pernah mencoba membunuh kita. Jika mereka tahu bahwa kita masih hidup, mereka tidak akan berhenti. Jadi, mari kita tunggu sampai waktunya tepat." Bhima setuju untuk menikahi Hidimbi, tetapi dia juga mengajukan syarat. "Aku akan tinggal bersamamu hanya sampai kita memiliki seorang putra. Setelah itu, aku harus meninggalkanmu dan bergabung dengan saudara-saudaraku." Hidimbi menerimanya. Sementara itu, di Hastinapura, semua orang percaya bahwa Pandawa telah mati. Para penduduk diliputi kesedihan. Duryodhana juga berpura-pura sangat berduka. Namun di dalam hati, ia bersukacita karena apa yang telah lama ia idam-idamkan akhirnya terwujud. "Tidak ada yang bisa menghentikan saya sekarang," katanya dengan gembira. "Hanya aku sendiri yang menjadi Raja Hastinapura." Waktu pun berlalu. Hidimbi melahirkan seorang putra yang diberi nama Bhima Gatotkaca. Kemudian tibalah saatnya bagi Pandawa dan Kunti untuk meninggalkan hutan. Bhima mengucapkan selamat tinggal kepada Hidimbi dan putra mereka, Gatotkaca, dan melanjutkan perjalanan bersama saudara-saudaranya. Mereka tiba di sebuah desa di mana seorang Brahmana memberi mereka tempat tinggal di rumahnya. Dengan menyamar sebagai Brahmana, para Pandawa pergi keluar setiap hari untuk meminta sedekah. Suatu hari, Kunti melihat Brahmana yang telah menerima mereka duduk sendirian di sebuah ruangan, menangis terseduh-seduh. "Mengapa kamu begitu sedih?" tanya Kunti. Brahmana itu menjelaskan, "Tidak jauh dari sini, di sebuah gua di gunung, hiduplah seekor siluman bernama Bakasura. Setiap kali dia lapar, dia menyergap orang-orang dari desa ini, membunuh dan memakan mereka." Teman-teman, percayakah Anda bahwa hanya dengan membaca cerita yang benar-benar paling menarik, seseorang dapat melupakan kekhawatiran hidup? Atau hanya dengan membacakannya dengan lantang kepada anak-anak Anda, mereka dapat mempelajari nilai-nilai terdalam yang dibutuhkan untuk kehidupan? Percayakah Anda bahwa ada solusi untuk setiap tantangan yang Anda hadapi atau yang akan Anda hadapi hanya dengan membaca sebuah cerita? Ya,
Mungkin saja. Tetapi hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih memikat daripada filem blockbuster manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Kisah lengkap dari Mahabharata dalam kata-kata Vikramaditya tersedia dalam 2 jilid dalam bentuk buku cetak dan e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini diterbitkan di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Anda dapat menemukan tautan pembelian dalam deskripsi di bawah video ini. Segera pesan salinan Anda, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah sebuah perpustakaan kebijaksanaan yang dibutuhkan oleh hidup Anda. Para penduduk desa telah pergi ke Bakasura dan membuat perjanjian dengannya. Mereka berkata, jika Anda terus menyerang kami secara acak untuk memakan orang, tidak lama lagi tidak akan ada yang tersisa. Sebagai gantinya, setiap minggu, kami akan mengisi gerobak besar dengan beras dan makanan lainnya dan mengirim 2 ekor sapi jantan yang kuat untuk menariknya. Tolong selamatkan kami. Tetapi Bakasura menimpali, tentu, tetapi hanya beras saja. Aku sudah pernah merasakan daging manusia. Makanan tanpa daging manusia tidak akan lengkap seperti nasi dadih tanpa garam. Bersama dengan gerobak itu, kirimkan juga 1 orang. Tak punya pilihan lain, mereka pun setuju. Setiap minggu, 1 orang dari setiap rumah tangga akan pergi bersama gerobak ke Gua Iblis. Minggu ini, giliranku, kata sang Brahmana sambil menangis. Saya harus mengemudikan gerobak itu sendiri. Kunti meyakinkannya. Kamu telah memberi kami tempat berlindung. Kamu tidak perlu takut. Sebagai gantinya, anakku akan pergi. Dengan khawatir, ia menjawab, tapi itu berarti kematian bagi anakmu. Kunti bersikeras, entah dia mati, atau Bakasura akan merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Kunti, ajari aku, kata Bhima. Kunti berkata, Bhima, sebuah kereta sudah menunggu di luar rumah kita. Doronglah gerobak itu ke gua di pegunungan. Baik ibu, kata Bhima. Menuju keluar, ia melihat sebuah gerobak sapi besar yang penuh dengan makanan. Bhima pun menaikinya dan mengemudikannya menuju gua. Di tengah perjalanan, aroma makanan yang sangat lezat menggodanya, sehingga ia mulai memakannya. Tak lama kemudian, di dalam gua, Bakasura terbangun dari tidurnya dan mencium aroma daging manusia. Ah, makananku telah tiba, dia bersorak dan bergegas keluar. Ia melihat gerobak sapi, tetapi semua wadahnya kosong. Dan di sana, berbaring di atas gerobak, ada Bhima yang tertidur pulas setelah memakan semuanya. Terkejut, Bakasura mengguncangnya bangun dan menuntut, "Di mana makanan saya?" Bhima menyeringai, "Aku memakannya sendiri. Semuanya ada di dalam perutku sekarang. Jika kamu berencana untuk memakanku, kamu akan menemukan dagingku yang sangat lezat, penuh dengan makanan yang baru saja aku lahap." Dengan marah, Bakasura menerjang untuk melahapnya. Saat itu, sebuah pukulan yang menggelegar bergema di udara. Iblis itu menyadari bahwa hidungnya berdarah. Bhima telah menyerangnya dengan kekuatan penuh. Dengan marah, Bakasura mencoba membunuh Bhima. Bhima kemudian merebut gada miliknya, dan mereka mulai bertarung dengan sungguh-sungguh. Keributan dari pertempuran mereka mengguncang semua orang di desa. Pada awalnya, penduduk desa gemetar ketakutan, namun kemudian mereka bersukacita. Seseorang yang memiliki kekuatan untuk melawan Bakasura akhirnya tiba. Menjelang malam, gerobak lembu kembali ke desa, tetapi Bhima tidak berada di atasnya. Sebaliknya, sebuah kepala raksasa tergeletak di dalam keranjang besar gerobak, berjalan di belakang gerobak dengan dada membusung ke depan dan gada di tangan. Datanglah Bhima kemenangan. Kepala Bakasura dipenggalnya dan diletakkannya di dalam gerobak. Kegembiraan para penduduk desa tidak mengenal batas. Tentunya para dewa sendiri telah datang dengan menyamar sebagai Brahmana ke desa kami, kata mereka dengan gembira. Beberapa hari berlalu dan seluruh penduduk desa bersiap-siap untuk pergi ke kota tetangga. Arjuna bertanya kepada seseorang, "Kemana semua orang pergi?" Mereka menjawab, "Raja kami sedang mengadakan Svayamvara untuk putrinya, di mana ia memilih pengantin pria pilihannya, dan akan ada pesta besar untuk semua." Mendengar tentang sebuah pesta yang mewah, mulut Bhima berair. "Arjuna," katanya, "ayo kita pergi juga. Sudah lama sekali kita tidak menikmati pesta yang layak. Jangan katakan tidak." Maka berangkatlah keduanya. Setibanya di sana, mereka menyadari bahwa itu adalah Svayamvara dari Draupadi, putri dari Raja Drupada. Drupada yang sama dengan yang pernah mereka lawan beberapa tahun yang lalu atas nama Dronacharya. Teman-teman, episode selanjutnya akan membawa cerita ini ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan kembali Sabtu depan pada jam yang sama. Sementara itu,
Pesanlah buku-buku Mahabharata saya sekarang, juga tautan ada di deskripsi di bawah ini. Dan juga jika Anda belum berlangganan saluran saya, segera lakukan. Sampai jumpa, jaga diri baik-baik. Sampai jumpa.